Dari lu dulu PR-nya Poco, terus jadi marketing director-nya Xiaomi, satu pertanyaan gua, kok betah banget sih? 2025 kita udah tahu nih sampai akhir tahun apa aja. Teaser. Nah, Gue sih berharapnya Xiaomi 15, berharapnya, karena Xiaomi 14 udah masuk kan. gue sih menyarankan kalau misalnya agak sedikit ditinggikan lah harapannya. Tuh, teaser guys. Pengen gua tanyain adalah SU7, tapi itu ditunggu sih. Masuk nggak? Masuk nggak? Kira-kira berapa lama? Buat dia dari scratch sampai ini, tebak dong. Sehari. 1 hari, 2 jam. 2 jam. Masih terlalu lama. Hah? Halo Uzoners, apa kabarnya? Setelah cukup lama kita nggak mengudara ya di Uzon Talks, akhirnya kita kembali lagi. Karena memang kenapa kita cukup lama nggak hadir, karena kita punya format dan set studio yang agak berbeda. Nah ya, kenapa set studionya ini sendiri, kita teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini ada kayak di ruang tengah gitu ya. Misalnya kalau misalnya di Homey lah, lebih homey. Iya, lebih homey karena memang kita pengennya teman-teman atau narasumber yang datang itu merasa bertamu, terus ngobrolnya itu santai. Ya kan? Nah, yang berbeda juga formatnya, karena gue Susetio sebagai host nggak akan sendiri, tapi juga ditemenin sama rekan gue yaitu Faisal. Jadi ya kalian yang biasa lihat review gadget pasti ketemu sama gue ya. Sekarang gue nemenin Mas Tio di Uzon Talks, konsep baru, wajah baru. Yoi. Studio Uzon yang agak lebih dingin karena lagi Natal vibes nih. Vibes-nya lagi Natal. Baru Natal kemarin. Nah, dingin banget, beneran. Walaupun kita nggak salju ya, kita salju ya, dingin aja. Oke. Karena spesial Uzon di akhir tahun, walaupun belum akhir-akhir tahun banget lah, baru suasana Natalan juga kita setnya juga perdana, makanya suasana yang spesial ini kita hadirkan juga narasumber perdana kita di set yang baru, yang termasuk spesial. Nah, ini nih, kalian yang seorang Mi fans, Yoi. Poco fans, Yoi. kalau nggak kenal orang ini parah sih, bukan Mi fans bisa dibilang. Iya. Marketing Director Xiaomi Indonesia, Bung Andi. Andi Renmek. Terima kasih Uzoners. Gimana kabar lo, Bung? Kabar? Alhamdulillah baik. Habis liburan Natal ini ya. Suasana lumayan liburan benar. ya ketemu sama liburan sama keluarga, jadi lebih asik lah untuk mempersiapkan tahun depan yang luar biasa. Lebih gas-gas kan? Tapi sebentar, Oke. kan Bung Andi ini di IG-nya kan gue follow juga sih. Sama. Bung Andi ini kan Andi tapi AND 1. Ya. Itu sebenarnya gue nanya ya. Ada kaitannya sama produk sepatu itu nggak sih? Lu memang fans sama produk sepatu itu atau memang pengen ini aja sih? Karena nama Andi udah dipakai, lu pakainya 1. Enggak, jadi awalnya itu pada saat gua tipikal orangnya suka dengan hal-hal yang momentum. Oke. Jadi contohnya aja pada saat gua masuk pertama kali ke Xiaomi tuh gua emang mikirin nih kayaknya tanggal berapa yang enaknya gitu lah. Nah pada saat itu gua dikasih emailnya itu emang Andi 1 gitu loh. Iya tapi 1. Andi 1 gitu. Mungkin ada Andi lain kali di Xiaomi. Nah, karena kan biasa ya kalau misalnya di Xiaomi itu kan nama Chinese people tuh kan lumayan sama-sama ya. Jadi mereka tuh kayak memberikan simbol tuh kayak 2, 3 gitu loh. Nah, namanya Andi tuh cuma satu-satunya gitu. Jadi gue berpikir kayak 1 itu punya vibes yang sangat positif, powerful lah menurut gue. Jadi kayak ya udahlah dibikin aja Andi 1. Mungkin karena lo visioner pengen bawa Xiaomi jadi nomor 1. Udah. Saat itu. Udah. Tapi ya Mas ya, sebelum kita ngobrol nih ya, ngobrol lebih panjang, gue tuh mau kasih apresiasi lah buat lo ya, Bung. Lu tuh buat gue ya, yang mungkin udah terjun sebagai jurnalis tekno udah cukup lama, lu tuh mungkin salah satunya paling senior di Xiaomi nggak sih? Sekarang? Iya. Oh iya. Gue inget dari lu dulu PR-nya Poco. Iya. Nge-branding Poco sampai sekarang kayak gimana tuh? Wah, bagus lah ya brandingnya. Terus jadi marketing director-nya Xiaomi. Satu pertanyaan gue, kok betah banget sih?
Sebenarnya itu juga gue pertanyain juga sama Berapa sama, 8 tahun, 7 sama tahun? diri gue sendiri. Jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun. Sebenarnya itu juga gue pertanyakan harus sampai berapa lama gitu loh. Cuman emang gue tuh tipikal orang yang suka dengan challenge gitu loh. Jadi awalnya tuh gue itu sebagai PR Xiaomi bahkan. Oh, Xiaomi dulu. PR Xiaomi, terus jadi produk PR, baru gue disuruh untuk handle Poco, head of Poco, terus baru langsung ke Xiaomi. Nah, kalau misalnya dilihat jenjangnya itu emang gue dikasih challenge yang oke deh gue coba gitu loh. Dan kenapa gue masih di sini, karena gue masih banyak PR dan gue masih pengen menyelesaikan challenge gue sih, gitu. Ini challenge baru berarti ya? Ya, ini challenge baru. Challenge baru, sebenarnya baru beberapa, kurang lebih hampir, belum 1 tahun lah di Xiaomi. Kembali ke Xiaomi lagi. Nah, Sal, ngomongin tadi challenge juga, tapi gue pengen kasih nih, juga apresiasi lagi ya, karena ini juga baru aja juga posting di Instagramnya Yuzon. Ada. Jadi menurut laporan dari Counterpoint bahwa shipment-nya Xiaomi ternyata paling tinggi di Indonesia selama kuartal ketiga tahun 2024. Tepuk tangan dulu. Nah, ini bisa ditampilin ya nanti ya datanya ya dari Instagram kita. 19%. Gokil sih kata gue ya. Nah, tapi tanggapannya Bung Andi sendiri gimana nih dari kuartal ketiga? Ya mungkin kalau gue sih menganggap 2024 nih gimana ya, memang tantangan sendiri, tapi akhirnya Xiaomi sendiri bisa dapat market share di kuartal ketiga itu 19%. Karena brand di Indonesia tuh ketat banget gitu, ya. Ketat banget. Luar biasa. Gila lu. After pandemi, kita bisa merasakan kayak kompetisi, khususnya di dunia smartphone. Sebenarnya bukan dunia smartphone aja, tapi di hampir semua industri itu semakin meningkat. Daya beli makin tinggi, dan orang tuh sekarang pengen spend. Jadi ini pada saat pandemi teknologi juga meningkat, sekarang juga produk teknologi itu juga butuh banyak kompetisi-kompetisi yang dihadapin. Oke. Itu mungkin, tapi mungkin pertanyaan gue gini ya, ini kan kedua di penghujung tahun juga di 2024. Mungkin lu bisa flashback sedikit kali ya, sebenarnya di tahun 2024 itu tren dan pasar tuh kayak gimana ya, secara keseluruhan. Terus mungkin pertanyaan langsung ke, ini ada kaitannya pertanyaan kedua, respon terhadap si Xiaomi sendiri ketika produk-produk Xiaomi, ini gue nggak ngomongin cuman sekedar handphone aja ya, mungkin secara keseluruhan dulu ya. Banyak ya Xiaomi, portofolionya tuh lengkap. Gimana sih tanggapannya? Kalau ngomongin data ya udah pastilah 19% itu kan buktinya ya. Tapi kan gue pengen tahu trennya terus kaitannya dengan responnya terhadap konsumen tadi. Oke. Jadi balik lagi ya, mungkin pada saat gue mencoba untuk balik lagi ke Xiaomi juga, ini juga ada sambungannya kenapa gue melihat di tahun 2024 itu sangat menarik untuk Xiaomi Indonesia, karena biasanya kita emang sudah tahu produk-produk apa yang akan dibawa di tahun sebelumnya. Kayak di tahun ini kita udah 2025 kita udah tahu nih sampai akhir tahun apa aja. Teaser nih. Nah gue lihat di situ dan gue emang agak sedikit demand kalau misalnya kalau misalnya kita pengen memberikan market yang berbeda, harus memberikan teknologi yang lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya pertama mungkin gue flashback di awal tahun kita sudah gebrak dengan pertama kali kita bawa Redmi Note 13 Pro Plus yang selama ini itu belum pernah. Menang kemarin Ujang menang. Jadi di situ aja itu udah membuat sebuah jawaban lah kepada para pengguna Xiaomi fans. Karena selalu banyak pertanyaan tentang kapan Xiaomi Indonesia membawa Redmi Note versi Pro Plus-nya. Kita hadirin di tahun 2024. Nggak hanya itu, dari segi Redmi Note series kita sudah ngelengkapin nih. Dan dari entry level, dari low end, mid end, high end sampai quasi flagship sampai flagship, kita juga lengkapin nih dari smartphone. Misalnya baru-baru ini
kita hadirin Xiaomi 14T dan bukan hanya 14T aja tapi Xiaomi 14T Pro. Comeback tuh Pro ya? Iya, Pro balik lagi. Terus sisi entry level kita ada Redmi 13, ada Redmi 13 nih, ada Redmi 14C, terus flagship kita ada Xiaomi 14 dan selain smartphone kita juga bawa produk-produk yang baru, misalnya kayak baru aja kita launching itu 100 in Xiaomi TV. Smart Display Max 100 in. Ini bukan TV, tapi ini di atas TV. Smart display, kita sebutnya smart display. Kenapa? Karena fungsinya itu bukan hanya sekedar mungkin TV buat nonton, tapi ini bisa digunakan lebih banyak lagi, gitu loh. Terus ya kita melihat di tahun 2024 ini kita mencoba untuk bukan hanya membawa produk yang orang sudah tahu Xiaomi tentang smartphone, tapi produk-produk IoT kita juga kita lengkapin. Itu sih respon Xiaomi Indonesia terhadap persaingan di tahun 2024. Tadi kan menyebut, si Faisal juga sempat mengatakan bahwa akhirnya comeback tuh 14 comeback. Pro. Artinya kan comeback itu kan ada sesuatu dari Xiaomi akhirnya membawa kembali barang yang sebelumnya absen gitu ya datang. Apakah itu memang cara Xiaomi untuk pasar Indonesia itu memang udah siap untuk ponsel-ponsel seperti 14 Pro seperti itu, atau ada pertimbangan lain kenapa pada akhirnya lu mengembalikan lagi salah satunya dari si 14 Pro tadi? Itu satu. Kemudian di TV juga kan ya maksudnya orang gue sih udah cukup lama ya tahu TV Xiaomi, bahkan kita pun pakai TV Xiaomi. Akhirnya lu memperluas lagi, membionkan lagi gitu ya, sebuah TV yang lu bilang 100 nggak cuma sekedar 100 inci tapi smart display. Smart display. Yeah. Nah, artinya bagaimana sih di Xiaomi sendiri ketika meluncurkan produk-produk itu mulai dari yang comeback sampai yang TV tadi, apakah hanya pure membaca komentar dari Mi Fans atau ada lu baca tren pasar sendiri atau gimana? Oke, jadi sebenarnya tuh selalu kita seringlah kita cari memberikan pengertian bagaimana sih sebenarnya Xiaomi Indonesia itu untuk mendatangkan produk apapun itu smartphone ataupun produk lainnya, produk IoT. Pertama kita punya internal, kita riset sendiri gitu loh. Jadi emang rata-rata itu ada nama departemen go to market. Jadi mereka tuh kayak melihat tren-trennya. Terus melihat dari mempelajari masukan Mi Fans juga kali ya. Itu nanti yang kedua. Jadi ini. Yang kedua emang kita selalu mendengar. Emang yang menjadikan kita berbeda dengan brand lain karena kita sangat dekat sama pengguna kita. Jadi kita emang sering sekali kita mencoba untuk bikin polling, kita bikin menjawab pertanyaan. Terus kita setiap launching, setiap kita post ada yang komen, ada yang ngasih masukan, itu kita langsung simpan dan kita kasih rekomendasi untuk ke GTM. Jadi ada dua, satu yang pertama dari kita internal, terus kedua dari demand dari pengguna, gitu loh. Nah termasuk misalnya kayak 100 inch ini sebenarnya teknologi yang belum terlalu lama, gitu loh. Dan kita melihat kebutuhan sekarang ini orang tuh semakin nggak cepat puas gitu loh. Jadi ada yang mungkin dari teknologi smartphone lah. Kita dulu dari layar yang sangat kecil sekarang sampai besar. Sekarang juga di tab dari yang mungkin mini sampai ke mulai layar yang sampai 12 inch. Nah, sama juga ke display, kita nyebutnya smart display, karena kita anggap smart display ini bukan hanya buat entertainment saja, tapi bisa digunakan buat banyak hal, misalnya kayak kebutuhan bisnis, bisa dipakai di ruang promosi, advertising, dan yang paling memungkinkan adalah menjadi art installation. Jadi banyak banget. Jadi fungsinya itu lebih dari TV. Makanya kita bilang smart display. Jadi artinya memang lu meluncurkan produk itu nggak cuma sekedar kayak TV. Oh ini hanya di ruang buat ruang keluarga atau ruang tengah, tapi bisa banyak. Advertorial juga bisa kan. Banyak. Benar. Itu datang dari si departemen itu.
Dua hal itu. Okay. Jadi buat Mi fans yang pengen, masukin komen yang banyak. Komen. Iya, bisa aja kan? Iya, benar. Kan? Semakin kalian sering ini, semakin kita nggak harus sering-sering, karena kita selalu mantau kok. Kita selalu melihat. Kalau nggak salah satunya tuh dulu ada komen Mi fans banyak sih. Ultra dulu yang masukin. Iya. Masukin juga kan? Dulu. Dulu, oke. Di sebelah Ultra. Iya. Dulu. Iya. Nah, tadi gue sempet ke-trigger sih sebenarnya sama Redmi Note 13 Pro Plus, terus Smart Display yang 100 inci. Nah, sepanjang 2024 ini sih, teknologi apa aja sih yang dibawa Xiaomi ke Indonesia gitu? Dan ya, nggak terbatas untuk smartphone ya. Yeah. Untuk seluruh ekosistem Xiaomi itu apa sih teknologi baru yang dibawa ke Indonesia? Oke. Di tahun 2024 ini, kalau misalnya kita bisa bicara dengan luas, kita tuh punya pendekatan baru yang kita sebut itu dengan Human X-Car X-Home. Human X-Car X-Home ini adalah cara kami untuk membangun teknologi dikumpulkan dalam satu ekosistem. Dan intinya ekosistem teknologi ini itu bisa berperan aktif membuat kehidupan manusia menjadi lebih efisien, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih pintar. Yang intinya, Human X-Car X-Home ini itu semua teknologi yang kita gunakan seperti smartphone, kita transportasi ya, Xiaomi secara global kita udah punya EV, terus di home kita juga peralatan-peralatan rumah, itu bisa disinergikan, saling terhubung dalam satu ekosistem teknologi yang kita sebut teknologi IoT gitu loh. Jadi itu sih Human X-Car X-Home. Jadi teknologi ini yang kita sekarang sebenarnya sudah bisa di Indonesia juga bisa. Kita sudah ada transportasi juga, kita ada skuter. Iya. Itu juga skuter bisa langsung ini. Jadi ini yang kita sebut secara garis besar ya Human X-Car X-Home. Itu nggak banyak yang tahu sih. Kayaknya. Iya. Iya kan? Nanti dicobain. Oke, siap. Nah, sama kalau misalnya dari smartphone itu kita ada teknologi bagaimana kami berkolaborasi dengan Leica, kita melanjutkan. Gitu. Nah, itu. Dan yang menjadi pentingnya adalah banyak sekali yang mungkin berpikir Xiaomi berkolaborasi dengan Leica itu untuk menghasilkan foto yang bagus. Enggak. Tapi kami akan bisa sangat percaya diri untuk menghasilkan lebih dari foto. Lebih dari foto maksudnya kolaborasi antara Xiaomi dan kamera Xiaomi dengan Leica itu bisa bukan hanya foto tapi bisa menghasilkan hasil seni. Jadi art fotografi. Jadi bukan hanya foto untuk didokumentasi untuk ini, tapi kita mengencourage pengguna kita untuk menghasilkan seni dari smartphone Xiaomi 14T dan 14T Pro. Gitu. Tapi yang ngomongin soal Leica ya, ada beberapa komen yang bilang, wah itu software doang gitu ya. Tapi setelah gue nyoba, memang sih ada beberapa filter, ada color dari Leica yang memang ciri khasnya Leica. Tapi ya setelah diulik, sampai ke hardware-nya pun kalian kolaborasi gitu ya. Iya. Dan untuk T-Series juga kan? Iya. Jadi nggak cuma flagship. Jadi Leica di dunia fotografi itu adalah salah satu top industri top di fotografi lah, yang banyak sekali rata-rata semua fotografi itu salah satu yang menjadi panutan lah ya. Dan termahal gitu. juga. Dan ya dan Xiaomi dengan kolaborasi dengan Leica-nya itu bukan hanya membawa algoritma warna, tapi juga fitur-fiturnya. Dan ini pernah kita coba diabsahkan dengan para pengguna kamera Leica itu sendiri yang sangat natif lah, termasuk si brand ambassador-nya Leica, Davi Linggar. Dia bilang kayak, wah ini seperti Leica ada di sebuah smartphone. Semua fitur-fiturnya, bahkan sampai filternya, bahkan sampai bokeh-bokehnya, itu sama persis yang ada di kamera Leica. Jadi artinya Xiaomi kerjasama sama si Leica itu nggak cuma sekedar
ya cuman gimmick aja. Gimmick aja, cuman ngasih watermark Cuman enggak ya? gitu Lebih doang. lah. Lebih dari itu. Tapi emang orang butuh ya? Apa menurut teman-teman dari Xiaomi memang memotret di handphone itu udah nggak sekedar motret aja gitu ya? Makanya kenapa hadir si kerjasama itu ya? Karena memang kebutuhan dari masyarakat memang udah pada jago nih. Apa gimana sih? Gua apa pertimbangannya sih? Jadi gini, karena kita melihat diferensiasinya itu apa gitu dengan brand lain. Megapiksel yang gede itu menghasilkan gambar yang tajam dan yang jernih gitu loh. Dan semua itu bisa gitu loh. Filter semua dengan kolaborasi masing-masing itu bisa. Cuman yang membuat Leica mempunyai daya tarik karena ada ceritanya gitu loh. Leica itu kita mengambil foto itu bukan untuk dokumentasi, tapi untuk membuat sebuah cerita. Itu maka kita bilang kolaborasi Xiaomi dengan Leica ini untuk menghasilkan hasil seni. Lu yang mendorong pengguna supaya penggunanya itu nggak cuma sekedar foto, berarti memang lu yang mendorong itu? Iya, menciptakan cerita itu gitu. Bukan sekedar memang trennya sekarang kayak gitu, nggak, tapi lu memang Xiaomi itu mendorong. Iya. Supaya mengadvansi pengguna itu. Iya, karena makanya kenapa kita berkolaborasi dengan Leica dari segi teknis lah ya kita bilang, misalnya dari ketajaman, terus warna, lebih ke ini ya teknis. Tapi kita mengencourage juga bukan hanya foto itu satu yang paling penting tuh, foto itu yang paling menurut gue. Di saat kita ngambil foto itu kita mengabadikan satu momen yang akan bisa diulang. Betul. Itu yang paling penting kan. Gitu. Jadi jangan sampai orang memiliki kemampuan di kamera di smartphone-nya, mempunyai kemampuan yang sudah mumpuni dari segi teknisnya, tapi dia tidak tahu untuk bisa menghasilkan gambar yang memiliki arti. Gambar yang bercerita. Gambar yang bercerita. Sepakat gue. Jadi disimpan ataupun dipublish di media sosial, iya. Seenggaknya oke buat dikenang lah. Gitu. Iya, karena semua orang ngambil foto itu pasti punya tujuan, gitu loh. Nah, kita cuman kita mengarahkan, lu lebih lebih mempercantik tujuannya. Gitu. Sepakat. Sekarang kita bahas ini nih, Bung. Jadi kan Xiaomi itu ada Redmi, ada Xiaomi ya. Dulu kan Mi ya. Sekarang Xiaomi, Redmi dan Xiaomi. Nah, Redmi sendiri kan punya banyak opsi ya. Ada Redmi Note series, ada Redmi series aja, Redmi Numbers, dan gitu. Redmi Numbers, dan ada yang C, Numbers dan C gitu. Nah, boleh dikasih tahu nggak? Itu kan kalau untuk Numbers dan untuk C kan lebih ke entry level ya. Nah, apa sih yang bagi Xiaomi, apa sih yang bikin Numbers dan C series dari Redmi ini ya cocok untuk konsumen di Indonesia? Kadang-kadang emang yang menjadi sebuah tantangan, sebuah brand itu adalah bagaimana brand itu bisa menciptakan, menghadirkan sebuah smartphone yang masuk di kalangan, hampir semua kalangan. Iya. Oke. Makanya kita mensegmentasi lah. Salah satunya nih yang entry level ada Redmi 13 sama Redmi 14C. Sebenarnya kita itu pengen mengcater berusaha menjaga keseimbangan lah dari semua aspek smartphone. Walaupun di entry level, tapi dengan informasi yang sangat cepat sekarang, bahkan di kelas entry level juga para pengguna entry level itu sekarang demand-nya juga sudah meningkat. Gitu lah. Jadi kenapa kita juga lebih meningkatkan fitur-fitur yang kita bawa di entry level. Contohnya nih Redmi 13 dan Redmi 13 deh. Di entry level itu kamera kita sudah menghadirkan kamera dengan megapiksel yang paling gede 108 megapiksel. Gitu loh. 108 ya. 108 megapiksel. Dari display juga kita juga lebih tingkatkan supaya bisa mendapatkan pengalaman yang bisa lebih jernih. Dan untuk Redmi 14C, mungkin dulu kita berpikir entry level itu nggak cuman mikirin bisa baterainya gede, terus secara fungsi hanya untuk buka WhatsApp gitu. ya. Tapi sekarang di entry level juga sudah memperhatikan desain.
Ya makanya kan kami mencoba untuk menseimbangkan nih. Redmi 13 mungkin yang pengen lebih advance untuk para UMKM. Dia pengen baru mencoba, dia ingin memfoto hasil produknya dengan teknologi, dengan satu smartphone. Udah sangat ini banget. Redmi 14C mungkin dia ada ini ada kamera buat smartphone buat kameranya. Untuk sosial medianya Redmi 14C juga sudah mumpuni untuk penggunaan sosial media dan desainnya juga nggak kalah menarik. Emang desain masih jadi ini ya pertimbangan user ya di Indonesia ya sebelum beli smartphone misalnya? Masih. Oh iya. Ada beberapa poin-poin desain adalah salah satunya. Gitu loh. Oh, oke. Sekarang desain itu juga menjadi salah satu. Masih jadi pertimbangan ya. Oh, desain tuh makanya ya desainnya ada yang macam-macam lah ya. Secara warna kayak gitu opsinya udah banyak. Tapi desain itu ada, maksudnya pada pertimbangan sih, ini desainnya cowok banget nih, desainnya cewek banget, itu masih ada ini nggak sih di konsumen kita ya, khususnya di Indonesia nih? Sekarang tuh desain tuh subjektif sebenarnya, gitu loh. Nah dari kita para brand khususnya Xiaomi itu emang mencoba untuk mengupdate lah desain-desainnya dan beberapa pertimbangan desain kadang-kadang harus sesuai dengan fungsinya juga. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga mencoba untuk mungkin mempertahankan desainnya tapi fungsinya lebih ditingkatkan. Salah satu detail desain yang paling gue suka dari Redmi tuh ini sih, lebih ke sekarang ya, untuk seri entry, low, dan mid dari Xiaomi untuk bagian depan itu bezelnya tipis. Itu yang pertama yang gue suka. Yang kedua tetap ada infrared. Infrared ya, itu yang ya maksudnya kita itu ciri khas Xiaomi banget sih infrared dari atas. Tapi tetap ada fungsinya kan? Iya. Sampai sekarang. Iya. Ada yang buat iseng loh ini, nyalain AC. Nah, ini nih masih relate sama Redmi 13 sama Redmi 14C. Itu kan bisa dibilang entry ke low ya. Cuman Redmi 13 tuh kalau nggak salah harganya terakhir gue cek 1,7 jutaan. Redmi 14C 1,4 ya, 1,4 jutaan. Itu kan tipis banget ya. Menurut gue ya sebagai pengguna, sebagai orang awam, saling tabrak. Emang, nah iya kan, buat gue sih saling tabrak. Dan secara diferensiasi kayaknya nggak beda jauh ya nggak sih? Tapi dari sudut pandang Xiaomi sendiri kayak gimana? Bisa ngeluncurin produk yang secara fitur hampir mirip sebenarnya. Oh, nah ini. Secara harga, sorry. Ini kalian tuh menghadirkan narasumber yang tepat sebenarnya, karena kita sangat paham dengan diferensiasi target audiens. Diferensiasi dengan target audiens, jadi misalnya kayak Redmi 13, ya benar dari segi harga hampir-hampir mirip Redmi 14C itu. Kayaknya cuma beda 300 ribuan aja deh. Tapi di kelas entry level itu dari rentang harga seperti itu tuh lumayan. Oh iya. Itu sangat lumayan dan kayak tadi yang gue bilang, Redmi 13 itu mungkin ditujukan buat pengguna yang lebih melihat, mengedepankan fotografinya. Karena kameranya 108 megapiksel. Terus yang kayak tadi tuh juga fungsinya mungkin bisa digunakan buat mengambil foto-foto usaha atau menghasilkan foto yang lebih tajam lah atau dengan megapiksel yang besar. Nah kalau misalnya di Redmi 14C itu kita sebenarnya lebih ke orang yang mengedepankan dari sisi desain. Bukan hanya itu, layarnya juga sekarang kan lumayan gede. Secara entertain dia bisa sangat nyaman untuk nonton streaming gitu loh, melihat live gitu. Jadi segmentasi itu sebenarnya walaupun sangat tipis, tapi emang kita khususkan. Gitu. Jadi biar orang nggak bingung untuk ininya, gitu. Karena pada saat kita datang ke pasar, rata-rata para promotor itu akan tanya ke audiensnya, ke penggunanya, Mbak atau Kakak itu mau nyari handphone yang seperti apa? Selalu dari situ. Gitu dulu ya. Selalu dari situ. Makanya kita lihat, ya mau kamera yang bagus, gitu lah. Oh ya. Boleh, ini kita ada Redmi 13 108 megapiksel gitu lah. Mungkin yang lebih stylish, tapi saya secara subjektif saya lebih senang sama desainnya nih gitu lah. Warna-warnanya juga lebih unik gitu.
Itu yang kita mencoba untuk membagi, dan kita sangat confident soal itu karena bukan hanya di Redmi Note juga kita punya 5 series dan itu punya target audiens yang beda-beda. Ada yang 4G, ada yang 5G. Iya. Jadi artinya memang sebenarnya kayak ini sebenarnya pertanyaan gue selanjutnya sih. Kayak sebenarnya berarti ketika konsumen yang ingin membeli sebuah ponsel itu ya termasuk si Redmi ini, berarti memang menyesuaikan dengan kebutuhan dari mereka dulu ya. Datang ke toko itu dia harus datang dengan kebutuhannya dia dulu apa gitu ya. Nah, ini yang tadi gue bilang juga di awal, bagaimana respon Xiaomi di tahun 2024. Kami memberikan banyak sekali pilihan. Banyak sekali pilihan dari smartphone dan juga bukan smartphone, produk IoT. Supaya keinginan setiap orang sekarang itu lebih spesifik. Kami punya produk. Bu, gini ya, mungkin pertanyaan agak sedikit melenceng sih, Bung, tapi masih ada kaitannya. Kan sekarang kita sering ya dari dulu kategori itu flagship, medium, sama entry level ya. Kalau dari Bung Andi sendiri, ya mungkin bisa dari pengalaman dari Xiaomi sendiri. Apakah pemaknaan kategori di entry level atau medium atau flagship itu hanya khususnya entry level deh. Sekarang gue ini agak bingung dari entry level sama medium itu kan sering-sering tuh beda-beda tipis ya menurut gue. Lebih beririsan. Apakah pengkategorian entry level atau medium lah, ini kita kalau flagship kayaknya udah terlalu jauh. Semata-mata itu hanya dari sisi harga aja. Karena di benak gua itu entry level itu harga range sekian sama sekian, gitu. Medium itu sekian sama sekian. Tapi kalau dari segi spesifikasi sebenarnya nggak tipis-tipis ya. Nah, untuk Xiaomi sendiri atau Bung Andi sendiri ya, pendapatnya entry level itu ke pengkategori ini memang apakah saat ini semata-mata di range harga aja? Salah satunya. Tapi bukan hanya dari harga gitu loh. Karena kita memperhatikan dari rata-rata kalau misalnya entry level dari sisi kebutuhannya gitu loh. Misalnya kebutuhan untuk fotografi atau kebutuhan untuk penggunaan sehari-hari itu biasanya emang tidak memerlukan teknologi yang lebih advance. Nah, sebenarnya kita banyak banget tuh entry level, low end, mid to low, mid to high, mid end, banyak lagi high end, terus flagship, sebelum flagship, quasi flagship. Itu kalendernya punya nggak sih? Tapi semua, maksudnya gini, kenapa sekarang itu semakin banyak? Karena emang nggak bisa dipungkiri, semakin banyak juga permintaan. Maksudnya cara orang melihat smartphone 5 tahun lalu dengan sekarang itu udah berbeda. Perbedaannya apa, Bang? Dengan kecepatan teknologi yang dihadirkan. Kayak misalnya sekarang 2024, semua akan berlomba-lomba dengan AI. Iya. Berlomba-lomba dengan AI. Tahun lalu itu mungkin masih kamera dan RAM. Gitu. Iya. Gitu. Itu setiap tahun itu udah switch-nya beda. Kita belum tahu nih di tahun 2025 akan seperti apa ininya. Perbedaan tiap tahun ya. Tapi gini, kalau ya sekarang pertanyaan basic ya. Kalau gue datang ke toko, tips apa dari Bung Andi? Kalau misalnya mencari sebuah handphone itu apa tipsnya supaya ini pilihan memang buat gue, ini memang cocok buat gue. Karena datang dengan sekian tadi kategori banyak itu, gue aja kayaknya bingung dah. Dan biar nggak kena genjutsu. Iya, maksudnya tips apa sih sebelum niatnya gitu ya kali. Iya kan, niatnya A, belinya C akhirnya. Iya, tipsnya apa ya supaya ini memang pilihan yang tepat buat gue pakai. Gitu. Tipsnya apa dari Bang? Yang paling utama adalah para pengguna itu harus benar-benar tahu dulu. Harus benar-benar tahu apa yang dia tuju dari sebuah smartphone. Fungsi apa yang dituju dari semua smartphone. Kalau tadi kita ngobrolin Redmi 13 sama Redmi 14C, paling gampang lah. Gue akan melihat dari sisi, gue akan mencari dari sisi, kameranya itu gue pengen yang lebih
bisa lebih detail, megapikselnya gede, gitu loh. Terus secara apa namanya value dan secara harga gue punya budget sekian, gitu loh. Nah itu dari situ tuh berangkatnya. Kalian tahu dulu nih apa yang menjadi apa namanya fitur yang kalian inginkan dari sebuah smartphone itu dulu. Nah kalau misalnya kayak tapi kan semua orang pengen semuanya gitu loh. Iya. Ada juga. Iya, betul. Semuanya Ada harganya juga, serendah mungkin. Ada juga. Tipikal gitu nggak sih? Ada juga, cuman emang nggak bisa di nggak inilah maksudnya kayak Iya, mau iya. ini ya flagship Iya, semuanya gitu. loh. Iya. Gitu loh. Jadi yang paling pertama itu adalah itu. Jadi kalau misalnya Prioritasin dulu kali ya. prioritas fitur. dulu, tahu benar-benar tahu. Atau kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin nggak ada nih, gue cuman pengen jadi secondary smartphone. Tergantung nih secondary smartphone akan digunakan buat apa. Misalnya kayak hanya buat nonton, sosial media, bisa dengan Redmi 14C. Lo bisa dapat desain yang kece, udah. Layar gede pula. Value-nya juga bagus. Iya, oh jadi memang datangnya dari situ Sal. Di harga sejutaan NFC penting nggak sih? Penting banget nggak sih? Sekarang bukan hanya penting banget, tapi must to have. Must to have. Bukan penting tapi must to have. Karena kan sekarang ya untuk ngisi apa namanya kalau kita komuter pakai MRT juga lebih cepat. Tapi kenapa ini pertanyaan iseng sih? Kenapa meskipun misalnya Redmi 13 harga sejutaan ada NFC, kenapa di dusnya Redmi 13 nggak ditaruh logo NFC yang gede gitu? Kenapa Redmi 13 aja? Beda lah. Let's say bisa dibilang kayak produk sebelah mungkin ya. Ada varian yang non NFC dan NFC misalnya itu ditaruh ada nama NFC-nya. Redmi kenapa nggak gitu sih? Beda emang cara apa namanya sebuah brand menentukan sebuah produk dengan kita menyebutnya KSP. Oke. Emang ada main KSP-nya nih yang mana? Gitu. Mungkin produk itu emang ingin menonjolkan NFC. Yang jadi main KSP. Kalau di Redmi 13 ya jelas kamera belakang di entry level 108 megapiksel. NFC sejutaan itu 108 lagi. Kapan lagi kayaknya ya? Iya. HyperOS, udah HyperOS juga. Android 14. Gue udah nyoba sih. Mantap. Flagship Sal, gimana Sal menurut lo Xiaomi? Flagship. Gue sebenarnya lagi nungguin sih flagshipnya Xiaomi tahun depan kayaknya ya. Ting ting. Cuman Tahun depan apa? Apa? Ada apa? Tahun depan, gue nggak tahu. Konfirmasi dong. Tahun depan, gue sih kalau ngelihat dari situs pemerintah ya, belum ada, belum kelihatan. Belum kelihatan. Cuman gue sih berharapnya Xiaomi 15, karena Xiaomi 14 udah masuk kan. Tuh, ini yang punya, yang ada di brandnya senyum-senyum nih. Gue sih menyarankan kalau misalnya agak sedikit ditinggikan lah harapannya. Tuh, teaser guys. Ingat, flagship Xiaomi yang kemarin launching global tuh ada apa nih? Speknya ditinggiin katanya. Harapannya ditinggiin. Karena pasti kan dari sebelumnya speknya tuh pasti akan meningkat, gitu. Iya. Harapannya ditinggi lagi. Artinya apa? Nah, tuh, artinya apa? Silakan lah. Kalian simpulkan sendiri ya. Cuman gue tuh memang jadi salah satu orang karena gue udah cukup lama jadi Mi fans ya. Yeah. Sering ngoprek kalau dulu zamannya MIUI custom ROM kayak gitulah udah sering ngoprek. Cuman untuk flagship Xiaomi ya Xiaomi 14 dan yang terbaru gue yang bikin kaget sebenarnya 14T dan 14T Pro. 14T Pro itu berarti 2 seri kan sempat skip ya. 2 seri sempat skip. Balik lagi 14T Pro. T Pro. Iya. Iya kan sempat skip. Nah, bisa nggak sih ceritain respon konsumen dengan kehadiran Xiaomi 14T dan 14T Pro di Indonesia setelah launching tuh berapa ya? Bulan apa ya? Beberapa bulan lalu kayaknya. Oktober ya? Iya. Oktober. Sampai sekarang tuh responnya kayak gimana? Wah, sangat positif ya. Maksudnya kayak cair. Rindu yang terbayarkan ya. Rindu yang terbayarkan kan. Iyalah. Itu banyak yang nanya tuh 14T Pro. Jadi sebenarnya
ya di apa namanya, pada saat kita di kantor itu kita selalu mikir kayaknya Xiaomi 13T kemarin kan emang demand-nya sangat tinggi ya gitu. 13T ya. Sampai sekarang tuh masih banyak yang nyari. Padahal versi standar doang ya yang launching ya. Iya, yang 13T doang gitu. Dan kita bilang kayak oke lah, ini akan menjadi dengan hadirnya dua varian Xiaomi 14T dan 14T Pro ini bisa menjadi jawaban untuk apa namanya yang cari 13T. Nah ternyata mungkin karena ada Pro-nya kita tahun lalu nggak ada. Nah sambutan itu sangat positif. Apalagi kalau misalnya dilihat membawa teknologi yang berkolaborasi dengan Leica. Iya, benar. Dengan Leica dan bedanya di Xiaomi 14T series ini kita emang kita lebih mengedepankan untuk bercerita, untuk mengambil pada saat malam atau kondisi yang low light lah. Makanya kita sebut master light, capture night gitu lah. Karena di fotografi sendiri kondisi malam dan low light itu adalah kondisi yang paling Challenging. Challenging lah. Paling challenging. Tapi kalau ketika dapat puas banget, rasanya beda banget ketika siang hari gitu ya. Dan makanya kita men-challenge itu gitu loh. Kita men-challenge kondisi keadaan yang paling challenge di dunia fotografi untuk bisa, maksudnya setiap momen itu harus bisa ditangkap. Kapan aja. Dan fotografi itu kan tentang cahaya gitu loh. Cahaya malam, cahaya pada saat siang hari itu memiliki sebuah cerita semua yang masing-masing gitu loh. Makanya kita dengan Xiaomi 14T series ini kita pengen menangkap lebih ke cerita-cerita yang ada di malam hari atau ada dalam low light gitu loh. Makanya collab sama Tulus dan Pak Anton Ismail. Oh, iya. Anton Ismail. Legend. Cakep sih. Kemarin gue sempet ikutan kan sama kelas paginya Anton Ismail. Kelas paginya? Iya. Oh, kita punya ini saingannya kelas pagi. Apa? Kelas malam? Sorry ya Pak Anton. Kelas malam? Sorry loh Pak ini. Nggak, ini adalah sebuah produk, hasil produk kolaborasi Xiaomi 14T series dengan kelas pagi. Oh, kita sebutnya kelas malam. Karena buat explore si low light-nya? Iya, explore. Bukan hanya low light, tapi di malam hari itu banyak sekali cerita sebenarnya. Ini kata-kata itu Tulus nih. Banyak sekali cerita yang nggak pernah kita lihat. Iya betul. Gitu. Tapi gue yang salut ya dari programnya Xiaomi kayak kemarin. Gue lihat postingannya, Mi fansnya banyak yang ikut nge-upload fotonya niat-niat loh itu. Iya. Bagus loh. Iya benar-benar. Hasilnya bagus. Jadi emang kita kan ada 3 ya. Kelas malam ini udah 3 kota. Kemarin terakhir di Bandung, Malang, Makassar, Bandung, dan emang punya perspektif baru lah. Dan mereka juga emang hasil fotonya juga mungkin dapat ini ya arahan juga dari Pak E ya. Pak E kan kalau dari seni fotografi tadi kemarin kita baru ngobrol lagi seni fotografi. Dia emang sedikit beda approach-nya lah. Dia nyeleneh sih. Iya. Sedikit Seniman beneran. Seniman dia. Nah, masih ngomongin soal Xiaomi 14T. Kalau misalnya ada user, dia HP-nya udah jadul misalnya, dia pengen sekalinya spend, udahlah gue mau beli high-end. Kenapa mereka harus beli Xiaomi 14T alasannya? Di mana lagi kalian bisa mendapatkan sebuah smartphone kolaborasi dengan Leica yang bukan hanya dari segi algoritma warna, tapi semua fitur kalian bisa mendapatkan. Kalian bisa memotret Leica dari sebuah smartphone itu cuma di Xiaomi 14T. AI juga lengkap ya? AI juga. AI-nya lengkap loh. AI circle to search kayak gitu ada kan semua ya lengkap ya? Ya beneran memang nggak cuma sekedar foto. Tadi sempat disinggungan juga bahwa lu didorong supaya foto lu tuh bercerita. Nggak cuma dokumentasi atau mungkin ini, tapi ada ceritanya di situ. Baik lu di-upload di media sosial atau sekedar ditaruh di album terus lu lihat lagi. Itu kalau gue ya. Yang paling penting kenapa Xiaomi 14T series
either itu 14T atau 14T Pro, kami memberikan dengan teknologi yang kolaborasi dengan Leica, tapi kami memberikan value yang terbaik. Value yang terbaik. Jadi ya kita sebutnya quasi flagship gitu loh. Quasi flagship. Quasi flagship. Apa? Ada lagi. Apa tuh? Under flagship dia. Quasi flagship. Di atas high end dan under flagship. Di atas high end. Oke. Kita nyebutnya gitu, quasi flagship. Itu buat maksudnya apa? Buat segmen yang seperti apa? Bedanya sama Biasanya dia pengen mendapatkan smartphone yang secara spesifikasi flagship, tapi dari budgeting dia belum mampu di kelas flagship. Okay. Makanya kita bilang value, kita selalu memberikan value yang terbaik. Iya. Kita karena di ujung tahun biasanya kita kasih dulu nih pertanyaan basic ya. Basic ya, nggak apa-apa ya. Biar terkesan podcastnya serius banget Serius. Perdana ini loh. Iya. Semoga aja ada teaser juga kan. Nah ini makanya gue pertanyaan 2025 yang tinggal hitungan hari lagi, ya kan ya. Rencana dan fokus Xiaomi di tahun depan itu akan seperti apa? Intinya produknya sangat menarik. Kalian akan mendapatkan surprise, bukan hanya dari smartphone, tapi produk-produk IoT kita. Kita akan bawa produk-produk white good. Jadi nanti kalian bisa lihat informasinya di sosial media Xiaomi. Nggak lama lagi. Kalau misalnya banyak sekali sebenarnya yang nanya di Xiaomi Indonesia di gua pribadi, kapan beberapa produknya, kapan Redmi Note ini launching, kapan Xiaomi ini launching. Nggak lama lagi, tungguin aja. Tuh. Spill dong. Depannya udah disebutin. Apa? Tinggal nomornya doang. Lu tanya, lu sebutin terus lu tanya. Kita lihat tahu ekspresinya gimana. Kita lihat dulu ya. Ya, ekspresi, coba salah. Kalau ngelihat dari timeline sih kayaknya Redmi Note 14 series dulu nih kayaknya. Ekspresi aja. Oke. Hah? Apa? Dia ngasih tahu nih seri ini, lu ekspresi aja biar Redmi Note 14 series. Oke. Tuh, Ngangguk ekspresinya ya? gitu ya. Ngangguk ya. Ekspresinya begitu. 14 Pro Plus. 14 Pro Plus. Lengkap tuh. Masa nggak masuk, Bu? Mimik wajahnya. Bingung kan lo? Ini nih yang pasti ditanyain sama orang-orang. Iya, apa salah? Xiaomi 15. Snapdragon 8 Elite, Bung. Kelihatan kan mana mimiknya yang kelihatan. Soalnya dia mesem-mesem. Harusnya sih launching ya. Itu kan kesimpulan lo. Sampai lo. Salahin lo. Itu kesimpulan lo. Kan kita dari... Tapi kan tadi di awal dia udah bilang, Bung Adi udah bilang. Meninggikan saja. Harapannya tinggiin lagi dong gitu. 2025 ayo dong. Jangan mau yang biasa-biasa. Minta yang lebih. Minta yang lebih katanya guys. Minta yang lebih. Tulis di kolom komentar kita kalau perlu juga. Bung, tapi tadi dari awal juga sempat kayaknya kan nggak cuma ngomongin handphone ya, artinya juga ada beberapa ekosistem ya. Dalam artian ini kan satu kesatuan dengan IoT. Ini memang di 2025 itu yang mungkin sudah berjalan, IoT kan menjadi fokus utama juga dari Xiaomi. Dalam artian produk-produk yang ditawarkan itu tidak hanya handphone tapi produk lain lalu satu kesatuan menjadi sebuah ekosistem. 2025 kan seperti itu. Iya. Backgroundnya adalah pada saat kita dapat report lah dari salah satu e-commerce. Oke. Tiba-tiba ada satu di campaign double date gitu loh. Kok ada satu brand yang kita nggak tahu? Hah? Gitu loh. Kita nggak tahu nih. Terus dia jadi nomor 1 lah untuk di satu kategori itu. Kita bilang kayak nggak bisa. Xiaomi adalah nggak terima brand dengan produk IoT yang paling lengkap. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita mulai meningkatkan lagi gitu loh. Karena pilihan kita dari produk IoT itu lebih lengkap. Banyak banget. Kita jual sekarang di Kokas, kita punya kacamata. Bahkan kita juga punya pulpen gitu loh. Jadi emang dari produk ekosistem kita juga memberikan opsi yang sangat banyak. Gitu.
tahun depan pun juga akan artinya lebih banyak pilihan-pilihan yang terkait dengan ekosistem itu. Rice cooker, air fryer itu ada semua loh. Oh iya. Rice cooker, rice cooker ya, air fryer. Satu yang belum, Bu. Dispenser. Gue lagi nyari kebetulan. Dispenser. Iya. Gue lagi nyari sih kebetulan. Dispenser. Harusnya masukin lah. Ya, salah satu produk white good lah itu nanti kita iniin. Temannya dispenser dulu. Temannya dispenser. Apa? Ada lah nanti kan. Terkait air. Hah? Air. Ya ada air-airnya lah. Gak mungkin jet pump kan? Apa ya? Apa tuh? Ada air-airnya juga lah, katanya boleh lah. Ada air-airnya. Tapi dispenser penting sih. Menarik. Nah, tadi gue penasaran sebenarnya. Xiaomi tahun ini tuh IoT X Car apa? Sorry? Human X Car X Home. Human X Car X Home. Human dan home-nya udah. Car-nya belum. Udah ada kita. Car itu kan termasuk transportasi, kita ada skuter. Langsung aja Sal, to the point Sal. To the point aja, udah ada skuter itu. Iya sih, itu transportasi. Tapi yang pengen gue tanyain adalah SU7. Cakep banget tuh mobil. Itu, aduh. menurut gua 2024 yang salah satu yang ini ya, yang paling kalau misalnya masuk ke sini pun bisa jadi. Mau beli? Bisa jadi. Karena itu menarik banget loh. Tuh. Cuman jangan ngarepin harganya sejutaan juga. Gua enggak lah. Harga sebenarnya. Value terbaik. Tapi itu ditunggu sih. Masuk nggak? Masuk. Tapi kapannya itu kita belum bisa. Kaget gua. Buat judul. Taruh buat thumbnail seru sih itu. Iya kan tapi ya kapannya masih kita melihat. Intinya kita sudah ada melihatlah beberapa negara dan pernyataan itu juga emang EV-nya Xiaomi itu emang mau go global. Iya. Iya benar-benar. Memang. Iya memang. Dan untuk Indonesia sendiri, nah konteksnya kenapa? Karena kan kita pengen mempersiapkan secara baik lah gitu. Karena EV-nya ini kita ini itu dibangun dengan 90% lebih itu otomatis pakai robot. Iya. Ini coba tebak deh. Benar. Dari scratch sampai mobil itu jadi kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya udah full robot untuk meningkatkan. Tapi gue sempat lihat mobilnya sih pas gue ikut MWC waktu itu. Pas gue ngeliat dari deket, ini Xiaomi yang bikin. Cakep sih. Lebih ke sport car sebenarnya. Iya, kira-kira berapa lama? Buat dia dari scratch sampai ini, tebak dong. Sehari. 1 hari. 2 jam. 2 jam. Iya. Masih terlalu lama. Hah? Masih terlalu lama. Jadi mobil maksudnya? Jadi mobil dari scratch sampai ini. Kita hanya butuh 76 detik. Asli. Yes, dari bahan mentah, dari scratch biasa jadi mobil. Jadi mobil. Full robot. Termasuk itu sudah diwarnai. Termasuk udah diwarnai. Termasuk diwarnai. Itu pakai baut. Oh iya dong. Udah sih masukin aja. Iya sih. Sekarang kan ngomongin pajak buat mobil listrik kan agak-agak ini ya. Iya. Lu kan bisa impor tanpa harus dulu. Masukin aja. Kayaknya sih banyak sih yang minat ya. Iya. Gue yakin sih. Dan kalau ngelihat dari harga di sana juga lebih affordable nggak sih? Iya kan? Harga sebenarnya. Harga sebenarnya. Value yang terbaik. Ada insentif juga lagi di pemerintah. Ini adalah momen yang tepat. Iya. Kapan lagi ada brand? Kita panasin ya. Iya. Kapan lagi ada brand yang ekosistemnya lengkap? Sampai ke mobil-mobil ada. Sampai ke jalanan. Nah, nggak cuma skuter. Kapan Bu? Nanti sebenarnya tuh secara konsep terintegritas dalam satu ekosistem itu. Nanti kalau misalnya teman-teman Uzone ada waktu, kita bisa main-main ke kantornya Xiaomi yang di Beijing. Itu bisa dikasih lihat bagaimana sebenarnya skema kehidupan yang akan kita tuju. Dengan konsep tadi? Dengan konsep tadi, Human X Car X Home. Jadi pada saat kita nyampe rumah, itu sudah tempat tidur sudah mungkin posisinya dari agak sedikit naik sampai turun, AC sudah hidup, jendela sudah kebuka sendiri, gitu. Lampu hidup, gitu. Cocok buat Putri itu introvert tuh. Masuk tinggal tidur.
biar lengkap juga Mi Fans. Iya. Dari HP, smartband, semua Xiaomi. Apalagi ada mobilnya. Human XR X-Home. Yoi. Sal, mungkin karena waktu kita masing-masing kasih pertanyaan terakhir kali. Boleh. Ini sebenarnya pertanyaan apa ya, nggak melulu soal Xiaomi, termasuk soal pertanyaan dari netizen. Ini sebenarnya pertanyaan dari netizen, Bung Andi. Oke. Ternyata ketika salah satu postingan di mana yang terakhir kita yang soal pencapaian 19% tadi, itu dari 195 itu ternyata cukup ya banyak lah hitungannya bagi gue ya. Masih yang bingung, bukan mempertanyakan, loh kok Poco nggak masuk? Iya. Gua baca sih. Iya, artinya Redmi dengan Poco, ini bukan ngomongin Xiaomi ya. Xiaomi itu menurut gue sebuah perusahaan, nama perusahaan ya. Dia punya beberapa sub-brand atau merek, ada Redmi, ada Poco dan sebagainya. Ternyata masih ada yang mempertanyakan, ini Poco kok nggak masuk? Buat lu sebagai director marketing, ini which is good for brand atau enggak sih? Kalau misalnya bicara dari sisi Xiaomi, sangat bagus. Sebenarnya karena hasilnya itu mereka, kalau saya karena kan itu setiap third party mereka punya caranya masing-masing ya melihat numbersnya itu. Xiaomi itu under nama Xiaomi itu mereka masuk kategori apa aja tuh? Redmi Note, Poco juga dimasukin counterpoint itu seperti kayak gitu. Sama juga kayak ada brand lain juga nggak ngelihat gitu lah. Itu sangat bagus karena yang menunjukkan kalau misalnya either itu walaupun kita sudah beda brand tapi emang masih under satu corporate kita, intinya tujuan kita untuk memberikan inovasi ke semua orang itu tercapai gitu loh. Terlihat dari bagaimana kita bisa menjadi pilihan di Q3 ini menjadi pilihan smartphone nomor 1 untuk rakyat Indonesia. Oke, berarti artinya lu dianggap sukses lah ya buat artinya tidak, kalau gue sih ngelihatnya ini ya, kalau gue yang ngelihatnya ini tidak hanya menggantungkan nama besar si Xiaomi aja kalau menurut gue pribadi, karena artinya Poco, misalnya Poco ini ngomong Poco udah bisa berdiri sendiri sebagai brand walaupun itu satu naungan dari si Xiaomi menurut gue. Sebagai penutup nih Bu, apa yang mau lu sampaikan, oke lah mewakili Xiaomi untuk kepada para pengguna sama para Mi Fans di Indonesia nih? Gue pribadi sebenarnya 2024 itu tahun yang sangat-sangat challenging, tahun yang baru juga buat gue, dan gue mengucapkan terima kasih sih kepada para Xiaomi fans, teman-teman juga, Uzone kita tahu selalu mendukung dari Xiaomi, kita juga selalu datang ke acara Uca yang keren banget. Selalu komen, gue kan selalu komen Uca tuh gokil sih. Asik ya? Gitu, asik banget. Bisa kepikiran gitu loh. Terus buat teman-teman yang lain juga terima kasih udah dukung Xiaomi Indonesia dan saya juga sama Bung Andi, dan kami harap nggak hanya di 2024, gue pribadi dan teman-teman dari Xiaomi Indonesia juga bisa lebih memberikan yang terbaik buat Xiaomi fans dan buat teman-teman semua, bukan hanya dari produk, tapi dari bagaimana kami memberikan komunikasi atau informasi terhadap teknologi yang akan kami bawa ke depannya. Oke. Tuh, ditulis sejam. Sejam. Ternyata kita udah berasa udah sejam. Sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, itu mungkin nanti ada sesi 2 kali ya. Kita undang lagi Bung Andi. Karena kan ini Bung Andi udah kedua. Iya. Udah kedua. Nanti ada yang ketiga dan yang ketiga jangan diawasin lah. Biar bisa lebih bebas ya, Bu. Biar bisa ini ya. Tapi ini diawasin. Diawasin siapa? Ada PR-nya. Oke, jadi teman-teman itu tadi obrolan kita sama Bung Andi dari Xiaomi. Terima kasih Bung Andi terima kasih udah jauh-jauh ke sini. Terima kasih. Terima kasih juga sudah datang di episode perdana di set baru kita. Sal. Jadi ini tidak akan berhenti di sini, teman-teman. Uzone Talk akan hadir setiap bulannya di Uzone Indonesia dengan narasumber pilihan, atau kalian juga mungkin punya narasumber yang kita panggil, request saja bisa di kolom komentar siapa yang ingin diundang. Akhir kata saya ucapkan saya Susetio dan teman saya Gue Faisal mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2025.
buat kalian semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Terima kasih. Thank you loh. Thank you. Terima kasih.